Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pada vlog sebelumnya, vlog yang ke 24, 23 dan 24, kita membahas tentang jaminan sosial yang diberikan ulil amri kepada rakyatnya. Jaminan sosial banyak, ya. Kesehatan itu cuma salah satunya. Lalu bagaimanakah hukumnya aktivis Anriba menerima jaminan sosial dari ulil amri yang tangannya belepotan riba? Pada saat ini yang lagi di atas angin adalah kaum kata dalam tempurung yang sering meneriakkan orang-orang anti riba jangan lewat tol, lewat jalan tanah saja. Jadi kita tidak boleh masuk jalan tol. Alasannya karena semua pembangunan jalan, infrastruktur dibangun dari dana hutang IMF, talangan dari Bank Dunia, dari pajak maksiat, pajak penghasilan hotel, pajak pembangunan daerah, pajak restoran, nightclub, cukai rokok, dan minuman keras. Ini orang-orang yang dikenal sebagai sebagian pihak menyebutnya sebagai kaum kecebong yang suka teriak-teriak kadrun. Di mana saya lebih suka menyebut mereka sebagai knalpot RX King yang dikasih nyawa. Mereka bilang orang sok agamis jangan tinggal di Indonesia, pindah saja ke hutan, belok ke pantai. Sudah dijelaskan di atas bahwa kaum kata dalam tempurung ini artinya hidupnya terbatas sebatas luasnya tempurung kelapa yang telungkup mengurungnya. Maka sebatas itulah kecerdasannya. Secara syariat, jaminan sosial adalah dana tabarru yang tidak pernah diambil oleh rakyat, yang diamanahkan dalam baitul mal negara yang harus dijaga oleh ulil amri. Dan secara konstitusi disebutkan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu jelas termaktub dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945. Afwan. Jadi dana tabarru adalah dividen yang tidak pernah diambil-ambil oleh rakyat sebagai pemegang saham negara ini.
Jadi itu uang kita sendiri. Anggap saja uang-uang riba yang didapat dari IMF, dari Bank Dunia, yaitu uang-uang yang dikorupsi oleh para pejabat-pejabat kotor yang lolos dari tangkapan KPK. Ya itu saja yang mereka makan, itu yang uang riba itu. Kalau uang yang halal, kita juga punya. Kekayaan alam itu milik kita. Uangnya kemana? Hasil minyak bumi. Hasil ekspor. Kekayaan alam kita. Itu hak kita. Aset kita. Dan itu uang kita yang kita tuntut. Kita anggap infrastruktur, ya uang diambil dari itu. Sedangkan utang-utang yang disebutkan tadi, utang-utang yang mengandung riba tadi, yaitu yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat kotor yang lolos oleh tangkapan KPK. Jadi untuk pegiatan riba, slow aja, mau masuk jalan tol dimanapun. Nikmati semua fasilitas pembangunan, itu uang kita sendiri. Kalau disebutkan bahwa itu uang hasil riba, itu kan klaimnya mereka. Klaimnya knalpot RX King yang dikasih nyawa. Kita tawadhu aja bahwa kita punya saham di negara ini. Pajak modal upeti sudah ada sejak zaman Romawi. Diceritakan dalam kitab Injil pada masa Isa ibnu Maryam. Sedangkan tarif tol adalah retribusi atau sesuatu bentuk jual beli antara rakyat dan pemerintah yang berupa jasa atau ijaroh, di mana penjualnya adalah pemerintah dan pembelinya adalah rakyatnya sendiri yang kebetulan memerlukan jasa tersebut. Pajak, ya kita bayar aja pajaknya. Yang jelas pajak itu tidak sah sesuai syariah, karena baru dikenalkan oleh para penjajah Romawi pada negeri jajahannya. Dan kita adalah rakyat merdeka yang bukan rakyat terjajah. Lepas dari penjajahnya itu bangsa sendiri atau bangsa lain. Dari mana lalu sumber penerimaan negara? Kembali lagi, itu cuma sebuah sistem. Para ekonom bisa merancang sistemnya, merubah pajak menjadi retribusi yang berbentuk jual beli antara pemerintah dengan rakyatnya. Bukan pajak pukul rata, di mana rakyat kaya, orang miskin dipukul sama rata pungutan pajaknya. Sebuah hadis sahih, sesungguhnya pemungut upeti akan masuk neraka. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dari riwayat sahabat Ruwaifi bin Sabit radhiyallahu an. Dan hadis ini oleh Syekh Al-Albani dinyatakan sebagai hadis sahih. Syekh Al-Albani ini
adalah perawi hadis yang paling kredibel di zaman modern ini. Maka hati-hatilah mereka yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Oke, mereka berada dalam tekanan, keterpaksaan karena menjalankan tugas. Iya, tapi jangan lupa satu hal lagi. Tentang praktek-praktek yang dilakukan oleh oknum-oknum Direktorat Jenderal Pajak semacam Gayus Tambunan dan kawan-kawan, melakukan teknik bluffing, menekan wajib pajak, sehingga wajib pajak kemudian minta tolong, lalu setelah disepakati dengan teknik tertentu, tiba-tiba bluffing itu bisa dieliminasi. Sampai sedemikian kecilnya, sampai wajib pajak tidak keberatan untuk membayar sejumlah minimal itu kepada negara. Dan sejumlah yang maksimal dibayarkan kepada oknum Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Astagfirullah. Sesungguhnya kekayaan yang didapatkan dari harta haram akan menumbuhkan daging yang haram juga. Sedangkan nafkah yang halal akan menumbuhkan daging yang dirahmati oleh Allah. Pirsawan rahimakumullah. Marilah kita berhati-hati pada nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita, karena sesungguhnya daging yang haram itu adalah kayu bakarnya api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua bersama dikumpulkan dalam satu keluarga di jannahnya. Afwan. Pirsawan rahimakumullah. Tugas kita selanjutnya dan karena saya dan para pirsawan sekalian sudah mulai beranjak tua, semoga generasi muda kita bisa melanjutkan tugas-tugas kita, yaitu menghilangkan pajak sebagai sumber penerimaan dalam APBN dan menggantikan atribut tax ini menjadi PNBP. PNBP yaitu penerimaan negara bukan pajak.
penerimaan ini berupa retribusi atau ijaroh, di mana penjualnya adalah pemerintah dan pembelinya adalah rakyatnya sendiri yang kebetulan memerlukan jasa tersebut. Sebagai contohnya ialah seperti jika kita masuk ke jalan tol, kita membayar. Memang para ahli perpajakan akan menyerang konsep ini dengan mengatakan bahwa retribusi itu tidak fleksibel. Astagfirullahaladzim, afwan. Mereka berdalih bahwa sistem pajak membuat dana terkumpul dalam sebuah rekening yang bebas, yang bisa fleksibel, bisa digunakan oleh pemerintah untuk kebutuhan apa saja. Berbeda dengan retribusi. Retribusi itu ada namanya. Retribusi ini, retribusi itu. Dan uangnya hanya bisa digunakan untuk pendanaan ini dan pendanaan itu. Tidak fleksibel seperti pajak itu yang terkumpul bertahun-tahun menjadi seperti dana abadi. Kita sih tidak usah hiraukan. Itu juga termasuk bagian dari knalpot LX King yang dikasih nyawa. Mereka bilang fleksibel, dananya lebih fleksibel, bahwa tax itu lebih fleksibel daripada retribusi, sama saja. Karena tujuannya apa? Fleksibel tujuannya juga lebih mudah dikorupsi. Karena dananya abadi, terakumulasi, bertumpuk-tumpuk, dan bisa dipakai buat apa saja. Berbeda dengan retribusi. Retribusi itu ada embel-embelnya. Retribusi jalan tol, maka segala pendanaannya ya harus berhubungan dengan peningkatan infrastruktur jalan tol dan orang-orang di dalamnya. Jadi susah kalau mau dikorupsi oleh orang-orang yang tidak termasuk dalam organisasi jalan tol. Ini yang membuat para birokrat itu jadi kebakaran jenggot. Mereka ingin dana APBN itu bisa mereka pakai apa saja. Inilah para penganut teks. Dan seperti saya katakan tadi, kita dilarang kemana-mana, hidup saja di hutan, belok ke pantai. Karena ini, karena itu. Kita katakan, alasan mereka itu cuma sebuah sistem. Sistem itu bisa kita rubah. Kita hanya perlu generasi bersih yang menduduki pemerintahan. Generasi bersih yang duduk di parlemen. Dan menghilangkan penyakit-penyakit masyarakat yang diidap oleh para koruptor, para pejabat-pejabat aji mumpung, di mana mereka berkuasa, aji mumpung ada pandemi, sehingga
keadaan darurat, semua bisa dilakukan dengan penunjukan, tanpa lelang, tanpa tender, tanpa prakualifikasi, sehingga terjadi fenomena aneh, di mana di masa pandemi sektor usaha beku dan mati, rakyat pada jatuh miskin, ekonomi tidak bergerak, tapi pejabat-pejabatnya tambah kaya. Di masa susah, segelintir orang menjadi tambah kaya raya. Mereka itu adalah orang-orang yang terlibat dalam bisnis pandemi, di mana sebuah kebijakan, peraturan-peraturan yang diwajibkan dalam pandemi dijadikan bisnis oleh mereka. Saya tidak akan menjelaskan karena itu akan menjadi sebuah vlog tersendiri membahas bisnis pandemi itu. Saya lebih suka menutup vlog ini dengan bahwa pirsawan yang berbahagia, berhati-hatilah dengan nafkah yang akan kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak istri kita. Berikan nafkah yang halal agar menjadi daging yang halal yang akan mengumpulkan kita semua di sekeluarga di dalam jannahnya. Jangan sampai makanan haram membuat daging kita menjadi daging haram dan menjadikan daging haram itu sebagai kayu bakarnya api neraka. Nauzubillahi min zalik. Kita makan yang sederhana tapi berkah, halal dan berkah. Pirsawan rahimakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.